pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Kepandaian kita, bukan karena hanya usaha kita yang pagi sampai malam begitu luar biasa, tidak, karena kita menaruh harapan dan tahu pasti bahwa kita percaya pada Tuhan Yesus, karena Tuhanlah yang akan memberikan segalanya yang kita butuhkan. Biarlah kami hamba-Mu menjadi lebih baik dan lebih setia kepadamu. Hanya kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kepadamu Tuhan Yesus kami bersyukur atas kasih setiamu. Engkau selalu memberi kekuatan, kesehatan kepada kami semua ya Tuhan. Hingga di pagi hari ini kami bisa berkumpul bersekutu, memuji serta memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga akan mendengarkan sabda firman di pagi hari ini. Tuhan, kiranya Roh yang Kudus selalu menuntun membimbing kami semua dalam ruangan ini. Tuhan, bagi hamba-Mu Ibu Lili Siswanti Tuhan di pagi hari ini yang sudah Kau pilih untuk menghantarkan sabda kebenaran Tuhan, juga urapi dengan Roh yang Kudus, sehingga apa yang disampaikan pagi hari ini bukan karena beliau, tetapi semata karena kehendak-Mu saja yang terjadi. Sehingga firman-Mu di pagi hari ini Tuhan bisa menjadi berkat kami semua, sehingga firman-Mu itu bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bila mana dalam ruangan ini kita bersama mendengarkan firman Tuhan, ada roh-roh jahat atau yang musuh di dalam kami mendengarkan sabda firman Tuhan, usir dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan, di pagi hari ini anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami
tentunya melihat meringahipun, melihat luar biasa semangatipun. Ini pasti kita benar-benar merasakan bahwa kasih Yesus dalam diri kita itu benar-benar nyata. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada saat ini memang kita masih tetap di dalam masa pandemi COVID-19. Kira-kira semuanya merasakan tatanan yang berubah tidak? Iya, sangat berubah sekali. Yang sebetulnya mungkin apa yang kita rencanakan itu sudah tertata dengan baik, tetapi karena kondisi yang kita tidak tahu datangnya tiba-tiba, ternyata membalikkan semua yang sudah kita rencanakan. Tetapi kan tidak kita saja yang mengalami seperti ini. Seluruh dunia hampir semuanya merasakan. Saya sendiri, ini juga kesaksian ya, saya sendiri juga sudah menata sedemikian. Wah, anakku wis gede, wis wayahe entuk batur, ada teman hidup. Puji Tuhan, saya senang sekali. Tetapi itulah rencana saya, rencana manusianya. Sudah saya kata, oh iya Pak Pur, Pak Aton, besok ya, mohon didampingi. Nah, ternyata karena kondisi yang saat ini seperti ini, akhirnya tidak bisa. Akhirnya karena terbatas. Jadi ya tetap kita merasa bersyukur. Puji Tuhan, yang penting sudah bisa terlaksana. Saya kira tidak saya saja yang mengalami seperti ini. Bu Diono pun meskipun sepuh, biasanya semangat untuk berolahraga, senam ikut sana, datang ke sini. Wah, siapapun, pokoknya saya kira tidak bisa saya satu persatu. Semuanya pasti, biasanya saya waktu di sini. Ternyata kita harus banyak berdiam diri di rumah saja. Kalau tidak ada kepentingan keluar, kita tetap berdiam diri di rumah. Males, gak menak, tapi ya bagaimana lagi, memang harus seperti itu. Apalagi sudah ada aturan, yang penting kita tetap menjaga 3M. Ya, itulah. Tetapi kita merasakan meskipun kita harus di rumah, seperti yang disampaikan Pak Pur kemarin, kita di rumah bukan berarti kita hanya diam duduk manis, waktunya tidur. Tidak hanya itu, kita lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Kita balik ke belakang, flashback ya. Nah itu banyak hal yang kemarin itu belum bisa kita lakukan. Kita akhirnya, oh ternyata seperti ini. Saya pun juga, saya bersaksi lagi. Saya yang orang mengira, keluarga saya mengira, walah mbak kowe ini isomu cuma voli tok, ora iso menghasilkan apa-apa. Sampai saya bingung, waduh ini kalau sebentar lagi itu Pak Haryanto pensiun, saya bisa apa? Apakah saya cukup untuk membantu ekonomi saya yang biasanya sudah saya rencanakan itu, oh ini santai, oh ini ada. Karena kondisi seperti ini, nah kita mendekatkan diri sama Tuhan, mohon petunjuk Tuhan. Tuhan jawab semuanya. Mosok duwe tangan loro ndak bisa apa-apa, pasti bisa. Nah dari situlah kita mohon petunjuknya, akhirnya Tuhan memberikan. Kamu coba, kalau kamu tidak akan mencoba, kamu tidak akan bisa. Akhirnya saya belajar, saya mau belajar. Ya puji Tuhannya sekarang ada YouTube. Jadi akhirnya
Nah, saya belajar dari situ. Karena orang tua saya bisa bikin masakan, kalau saya masak nggak enak, tapi kalau Pak Jato merasakan enak. Nah, kok ternyata coba bikin makanan kuno, kalau soalnya sekarang ini musim-musimnya makanan-makanan kuno. Akhirnya saya belajar untuk bikin pokes. Puji Tuhan sekali. Ternyata ya Tuhan sampai saya gini, Tuhan Yesus, kalau saya bikin seperti ini, semoga ini nanti yang makan juga tetap sehat, semoga ini juga jadi berkat. Kadang kan namanya bikin adonan itu gak mesti tepat ya, tapi di saat itu kayak getol sekali. Aduh, ya Tuhan, ubahlah Tuhan itu nanti benar-benar yang makan itu merasakan kenikmatan yang setiap saya doa begini, Tuhan Yesus, tolong sertai aku ya Tuhan, biar makanan masakan yang saya bikin ini nanti orang yang memakan itu merasakan nikmatnya. Puji Tuhan, seperti itu akhirnya berjalan, akhirnya puji Tuhan ini. Tapi tidak saya saja, saya melihat anak-anak Tuhan Yesus juga sama. Tuh, anaknya Pak Padi itu juga karena kondisi seperti ini, dia juga bisa menghasilkan meskipun anak kecil, bisa jualan lewat online. Saya kira semuanya kita itu kalau punya keinginan dan kita mempercayakan semuanya pada Tuhan Yesus, saya yakin Tuhan akan tolong. Jangan khawatir. Kembali ya, kita pun kembali lagi ke bacaan kita. Tidak hanya itu saja. Di dalam persekutuan berjemaat, kalau kita tidak bisa saling berhubungan dengan baik, boleh wedok tapi cerewet itu wong kok senengane kongan ya. Tapi ini pun kalau tidak ada kesadaran dari warga saya, jemaat saya untuk sing sabar. Paling bully itu sing dipikir ya wakeh, sing dikono kae, jeblongane sing dikono kae, terus apa sing dikono, terus bojone sing aduh kono kae. Sekarang saya enggak mikir karena saya sudah ditemani. Dulu saya juga wayang maem biasanya kok ibu saat udah seperti itu. Tetapi ya itulah, kita kalau ada merasa benar-benar bersama dan tidak ada suatu fondasi yang menguatkan kita, apa? Fondasi yang paling kuat supaya persekutuan itu lebih mengikat, lebih baik. Karena kita yakin, kita percaya sama Tuhan Yesus, itu saja, nggak ada yang lain. Kalau kita percaya pada manusia, hanya isu dele, sore tempe, terus kadang kalau kita kita membantu, padahal loh, iya toh, saya itu besok duwe kacang lupa kulitnya, lah kadang itu seperti itu. Jadi yang menguatkan kita untuk bersama, untuk bersatu, yaitu kita punya fondasi yang kuat, Tuhan Yesus. Cuma yang dikasih Tuhan, firman pada saat ini mengajarkan kepada kita tentang kasih karunia Allah di dalam hidup manusia. Itulah judul renungan pada pagi hari ini, yaitu kasih karunia Kristus yang mengubah hidup. Dari bacaan pertama, Nabi Yeremia menggambarkan kasih karunia Allah itu dengan kesediaan Allah memperbaharui janji keselamatan bagi Israel. Kita tahu bahwa Israel itu, katanya Pak Pur kemarin, gimana Pak Pur? Banyak yang gablek ya Pak Pur ya. Banyak yang gablek. Kira-kira kita apa ya, ikut-ikut orang Israel itu ya? Kadang yang gablek ya. Kadang yang gablek. Yang gablek ya Mbak Susya. Tapi yang ingat kan Mbak Susya, kadang kita ya tetap bertobat ya. Ya siap bertobat.
Tetapi itulah seringkali mengingkarinya. Adapun kita juga seperti itu. Kita ikut-ikut seperti orang Israel. Kadang-kala sudah tahu kita bersalah, kita mohon pengampunan pada Tuhan, tetapi kadang-kala kita juga lupa, kita sering mengingkari. Janji keselamatan Tuhan tidak ditulis pada 2 loh batu, melainkan ditulis di dalam hati sekuasa Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati-hati kita untuk memuliakan nama Tuhan dengan kita mempersembahkan persembahan yang telah kita persiapkan masing-masing. Ada dasar firman Tuhan di dalam kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan ini yang saya ambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15 yang demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, saya jabarkan sedikit 2 ayat ini tadi. Kalau korban, kalau di dalam hukum Taurat itu mesti ada sesuatu yang dimatikan, dikeluarkan darahnya dari tubuh. Kalau namanya korban itu bisa dari lembu, bisa dari kambing, dan lembu dan kambing itu pun dipilih lembu yang tambun, yang artinya lembu banyak lemaknya. Kambing juga begitu, kambing yang ginuk-ginuk tentunya harga mahal. Kalau kambing Itawa sekarang yang ginuk-ginuk itu harganya bisa 3 juta. Kalau lembu yang merah, yang gemuk, untuk korban itu biasanya lembu muda, itu harganya tidak kurang dari 25 juta. Itu korban. Tetapi apa yang ditekankan di sini, korban yang kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan bukan korban mesti kita harus memilih kambing, domba atau lembu. Korban yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Itu nilainya sama dengan lembu tambun yang harganya 25 juta ya berarti. Dari bibir kita, ucapan yang kita keluarkan tulus dari dalam hati kita untuk kemuliaan namanya, itu sama dengan korban lembu tambun dan domba yang tambun. Dan jangan lupa kamu berbuat baik, memberi bantuan kepada siapa? Tentunya yang perlu kita bantu. Siapa yang kita bantu? Kalau kita punya hati nurani, murni, kita bisa membedakan
mana-mana saudara-saudara kita ini yang perlu untuk kita bantu dan yang perlu untuk tidak kita bantu. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nurani hati kita untuk membantu sesama kita yang perlu untuk dibantu. Nilainya berapa itu tidak disebut di sini. Nilainya adalah keikhlasan hati kita. Itu sama dengan korban-korban yang harganya 25 juta itu tadi. Saudara-saudara, ini suatu pelajaran rohani buat kita. Kiranya kita tidak mungkin kita tidak sanggup untuk melakukan itu. Semuanya untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan namanya sama dengan korban yang harganya jutaan itu. Tuhan memberkati saudara-saudara dengan penuh sukacita. Apa yang telah kita persiapkan dari rumah untuk kita kumpulkan bersama. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan persembahan kami yang tidak seberapa ini, yang kami ambil dari sebagian milik kami, yang semuanya ini pun juga kami dapat oleh berkat dan karunia Tuhan yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapak, seberapa kekurangan kami di dalam mempersembahkan persembahan ini, kiranya Tuhan ampunkan. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati persembahan yang kami kumpulkan ini, Bapak. Dengan sarana persembahan ini dapat kami gunakan untuk pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan di tempat ini, khususnya di luar Jayen, Sopantan yang Tuhan berkati ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk mempersembahkan kehidupan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Kuatkan hati dan pikiran kami untuk senantiasa kami selalu mengikut apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena kami percaya di dalam kehidupan kami ini Tuhan selalu menyertai kami dari hari lepas hari. Dan Tuhan juga mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami. Demikian Bapak, doa kami yang singkat ini yang semuanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Amin. Kami harus bisa mengenal lebih baik, dan kami harus benar-benar bisa mewartakan kasih Kristus yang begitu besar tanpa ada rasa takut. Berikanlah bimbingan-Mu, berikanlah pertolongan-Mu, berikanlah kekuatan-Mu, sehingga kami bisa mampu melakukannya. Tidak hanya demikian itu saja Tuhan, kami memohon Padamu untuk anak-anak kami ya Tuhan. Kami Tuhan mohon berikan kecakapan dan berikanlah roh kesetiaan untuk para pemuda dan pemudi Tuhan Yesus yang pada saat ini juga merindukan pekerjaan. Tuhan tolong bimbing, Tuhan berikan pekerjaan yang tepat dan yang sesuai. Meskipun pada masa-masa pandemi seperti ini, kami yakin Tuhan akan tetap berikan pertolongan, sehingga ya Tuhan anak-anak kami biarlah nantinya akan menjadi berkat bagi yang lainnya. Yang belum menemukan jodoh Tuhan, kiranya Tuhan pertemukan jodohnya yang tepat dan yang terbaik. Bagi yang merindukan untuk melalui apapun juga Tuhan, kiranya Tuhan berikan apa yang diimpikan oleh anak-anak kami yang menginginkan keturunan. Bagi yang sudah
memiliki keturunan, biarlah mereka bisa merawat dan membimbingnya dengan baik. Yang akan menerima calon anak pun Tuhan jangan biarkan sendiri. Tuhan kiranya juga berikan kesehatan sehingga sampai akhir, sampai melahirkannya Tuhan berikan kelancaran. Dan bagi para bini sepuh Tuhan, kami yakini kalau Tuhan memampukan, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan kekuatan, beliau-beliau akan sehat dan akan senantiasa memberikan kehidupannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini sudah mengupayakan yang terbaik untuk rakyatnya, ya Tuhan Yesus, supaya semuanya sehat melalui vaksin dan melalui kesejahteraan apapun juga ya Tuhan. Tuhan kiranya tetap Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, sehingga apa yang dilakukannya semuanya seturut kehendak. dulur. Halo Pak Ji. Halo. Halo Dek. Pak Philip. Buse. Halo Pak Bro. Mana Bali ya? Malam ya Bali ya. Dah. Budiono. Halo Mama, hari mendekati Bunda Hara.